yang belum berhasil karena pembelajaran yang dilakukan saat ini belum dilakukan mata pelajaran yang karena mata pelajaran yang dilakukan saat ini masih terpisah-pisah. Yang menyebabkan kurang berkembangnya anak untuk berpikir secara holistik atau keutuhan. Yang kedua yaitu cara belajar anak. Setiap anak memiliki struktur kognitif yang disebut dengan skemata, yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman terhadap objek yang di dalam lingkungannya. Dalam setiap cara belajar anak memiliki 3 cara, yaitu 1 konkret, 2 integratif, 3 belajar dan pembelajaran bermakna. Merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Belajar bermakna adalah suatu proses yang dikaitkan informasi baru yang konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan guru atau orang yang menjelaskannya. Terima sekian dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mengapa pada anak itu diberikan pembelajaran yang bermakna? Untuk apa? Hanya itu saja. Pembelajaran yang langsung dapat ditangkap oleh peserta didik, yang langsung dapat dilihat secara konkret atau secara nyata. Ayo, yang lain. Mungkin kelompok lain bisa menambahkan. Mungkin kelompok. Jadi kan itu sekarang itu namanya variasi dalam mengajar. Jadi suasana itu harus begitu. Bagaimana kita katakan itu? Ayo, yang kelompok. Sebagai hasil dari peristiwa mengajar ditandai oleh terjadinya hubungan antara aspek-aspek. Jadi di sini proses belajarnya tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pengalaman yang utuh, ya kan? Sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak dilupakan. Kami rasa kalau ada contoh buah. Anak belajar bermakna adalah mengalami secara langsung yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengar guru atau orang yang bercerita. Oke. Contoh seperti tadi, bedanya buah durian dengan buah rambutan atau buah manggis dengan buah mangga gitu. Secara langsung. Dibawa contohnya secara langsung, misalnya buah durian begini nak, buah mangga begini, nah gitu. Iya. Tapi kan itu ya. Nanti anak memerlukan sesuatu yang konkret. Kalau misalnya kita tidak dapat menghadirkan seperti yang konkret seperti buah, misalnya langsung kita bawa buah durian, apa yang perlu kita tampilkan supaya anak memang betul-betul paham, bermakna itu pelajaran itu. Menurut pendapat kami yang itu yang dekat lingkungan. Misalnya ini meja mana bentuknya 4 segi. Jadi ada kakinya 4 gitu. Ditunjukkan ke anak. Yang dekat di lingkungannya di sekitar. Buah itu tidak ada. Oh ya, buah itu enggak ada. Bisa dibuat sebagai anak-anaknya di gambar. Yang gambarnya persis seperti aslinya. Ya. Itu kayak di gambar itu kan hanya yang nama salah jika dipecahkan. Itu namanya berdasarkan intuisi. Memberi kita telinga dan mata,
terakhir lagu gelang sepatu gelang. 1, 2, 3.